Borobudur singkatan dari apa? Boro itu? Candi. Budur itu? Di atas bukit. Jadi Borobudur itu apa? Candi di atas bukit. Lalu ada 10 tingkat di atasnya. Jadi ada tingkat 1 sampai 3, 4 sampai 6, 7 sampai 10. Nah, kita lagi di Borobudur. Ada bedel. Bedel. Kalian tahu nggak sih, ternyata Candi Borobudur ini tidak dibikin dengan semen dan nggak dibikin dengan putih telur. Jadi dia itu dibikin dengan kunci batu. Kebayang nggak orang zaman dulu bisa bikin kayak gitu? Dan ini adalah salah satu 8 keajaiban dunia. Kita lagi di Candi Borobudur. Yuk kita naik. Kamu kuat gak? Ini kayak tembok Cina kan, Mami? Jadi tembok Cina raksasa China kita udah pernah pergi sampai ke tingkat keberapa? 9. Itu juga salah satu keajaiban dunia ya. Wih, kamu udah ngerasa capek belum? Iya, soalnya ke atas mulu tuh. Mantap. Tapi baru naik udah capek. Capek dan panas banget. Sekarang kita mau ke Kamadatu, Rupadatu, dan Arupadatu. Yuk kita naik ke Kamadatu dulu. Dunia penuh hawa nafsu. Let's go. Tingkat 1 sampai tingkat 3 tadi namanya apa? Kamadatu. Pinter. Apa? Kamadatu. Pinter. Jadi ini adalah datu itu adalah dunia, kama itu adalah hawa nafsu. Jadi di sini kita bisa melihat dunia penuh hawa nafsu di pahatan-pahatan di sini ada 168 pahatan. Jadi kalau orang yang berbuat baik akan mendapatkan karma baik. Kalau orang berbuat jahat bakal dapat karma Tidak baik. Ya kita lihat pahatannya. Wih, tadi Mami bilang kenapa dia itu kalau candinya itu nggak pakai semen, bener nggak? Nah, bener-bener cuma kayak dia kunci batunya doang, dia nggak ada semen sedikit pun, nggak pakai telur putih itu. Nih pas hancur loh, batu doang. Jadi dia itu lapisannya tanah tuh sama batu. Nah ini kita masih di tingkat pertama, kita melihat pahatan-pahatan tentang perbuatan-perbuatan yang penuh dengan hawa nafsu akan mendapatkan karma yang setimpal ya. Bisa orang zaman dulu bisa bikin kayak begini ya guys. Itu kepalanya sama tangan Samuel hilang. Jadi karena ternyata di tahun 1006 itu sempat ada gempa, Gunung Merapi meletus, jadi atap-atapnya itu pada jatuh ke bawah. Itu menyebabkan kerusakan yang parah di Borobudur. Atap-atapnya sebenarnya bisa diperbaiki, udah diperbaiki. Cuma banyak anggota-anggota tubuh kayak Sang Buddha tuh tangannya hilang kan. Nah itu udah nggak bisa sebenarnya bisa dibenerin. Cuma itu akan mengurangi nilai keasliannya si Borobudur. Nah kita mau naik lagi ke atas. Oke ini bagian Rupadatu. Jadi di Rupadatu ini adalah ukiran-ukiran pahatan yang menggambarkan bentuk. Nah jadi itu kayak kebanyakan cerita-cerita Siddhartha Gautama pada zaman dulu ya. Kamu tahu nggak cerita-cerita ini? Tahu tapi kenapa banyak uang? Ya karena kan dulu Sang Buddha ceritanya banyak. Jadi ini yang bikin itu arsitek Gunadarma, ya kan? Dan ini dibuat pada abad ke-8, 800. Lu bayangin tahun 800 orang bisa bikin begini, wih. Kamu tahu tadi abangnya bilang berapa tahun dibikinnya Borobudur? Lama nggak? Tuh. Oke, ini masih naik ke Rupadatu. Sekarang kita masih di tingkatan Rupadatu, yaitu adalah dunia bentuk. Oke, jadi kita masih di sini, kita kelilingi sebentar. Ini tingkatan kelima. Sebelum nanti kita ke Arupadatu. Jadi Arupadatu itu adalah dunia tanpa bentuk atau disebut dengan dunia yang bagian nirwana. Nah, di sini kita udah bisa lihat Sang Buddha tuh. Tuh. Itu tangannya begini. Tadi tangannya Sang Buddha kita bisa nemuin kalau ini tetap. Ini tetap, ini yang berubah. Tangan pertama kalau di bagian timur gimana? Ini begini tetap. Bagian selatan begini. Terus begini. Begini dulu. Begini, begini. Kita di tingkat 5 Rupadatu. Sekalian karena ini makin panas, anak-anak bakal pakai sunscreen Yalomel. Kita nggak
Cakra Jangkening, Tan Sukuna Lona, bisa bawa orang gede juga. Oh ya udah, jadi kita mau naik langsung ke Arupa Datu. Sebenarnya masih ada 5, tapi kita langsung gas paling atas. Yang ada stupanya. Oke guys, ini bagian Arupa Datu dan sumpah ini cantik banget. Cantik banget. Jadi sekarang kita lagi di Arupa Datu. Dunia tanpa bentuk atau biasa disebut dengan dunia bagian Nibbana atau Nirwana. Di sini di lantai 7, 8, 9 ke arah 10 itu total ada 73 stupa. Ayo ke atas. Ntar kita jelasin dulu. Jadi kalau di tingkatan 7 itu ada 32 stupa, tingkatan 8 ada 24 stupa, tingkatan 9 ada 16 stupa, dan yang paling gedenya tuh, kelihatan kan? Itu stupa induk, itu ada dikasih penangkal petir. Kenapa? Karena zaman dulu sempat kesambar petir, jadi untuk jaga-jaga. Ya, stupa-stupanya sumpah cantik banget. Stupanya cantik banget di sini, bagus banget. Sekarang kita di tingkatan 7, ke 8, ke 9, dan ke 10. Jadi tadi aku udah bilang di tingkatan ke-7 itu ada 32 stupa, stupanya seperti ini. Tingkatan 8 ada 24 stupa, tingkatan 9 ada 19 stupa, tingkatan ke-10 ada 1 stupa induk yang paling besar yang ada penangkal petirnya. Jadi total keseluruhan ada 73 stupa. Nah, di sini kita kasih tahu perbedaannya stupa-stupa ini. Kalau di tingkat ke-7, kalau kalian lihat di stupa ini bentuknya kayak gini ya. Di paling atas itu dia kayak bentuknya kayak tongkat. Nah, itu ibaratnya kayak keyakinan kita terhadap agama sudah kokoh dan sudah teguh. Di dalam stupa itu ada Sang Buddha. Nah, tangannya udah begini. Jadi pemutaran dhamma. Jadi dia udah bulat-bulat 2, terus tangannya begini ya. Nah, kenapa stupanya itu bentuknya itu kayak mangkok terbalik. Nah, ditutup kayak gini kebalik sehingga dia tuh kayak udah tertutup dari duniawi lah ya, kemewahan-kemewahan gitu. Sang Buddha melatih diri dari duniawi yang ada di sini gitu kan. Nah, terus kalau kita lihat ini juga ada ukiran-ukiran, sama ini kayak bentuk ini kan bunga. Nah, ini tuh bagian bawahnya tuh menyerupai teratai. Jadi kalau teratai itu kan biasa kalau dihidup di air itu dia nggak pernah basah gitu. Sama seperti dengan Sang Buddha, walaupun di dunia ini banyak keduniawian, kemewahan, tapi pikiran Sang Buddha tidak pernah kemana-mana, tetap pada satu pikiran, pada satu keyakinan, pada satu kepercayaan. Nah, kalau kita lihat stupa ini kan bentuknya kayak kristal gini ya. Nah, kalau bentuknya kristal kayak gini, dia tuh ada perbedaan. Jadi ibaratnya pas Sang Buddha sedang membabarkan dhamma, pada saat dia membabarkan dhamma, dia tuh kadang itu masih bisa kayak goyang dikit. Kadang mikirin kehidupan kedepannya nanti mau kayak gimana atau kemana-mana gitu loh. Sedangkan di tingkat 10 udah kotak, ibaratnya tuh keyakinan udah kokoh, udah nggak bisa kemana-mana lagi pikirannya. Jadi benar-benar udah tingkatan paling tinggi. Itu ada stupa yang kebuka. Nah, kalian bisa lihat tuh Sang Buddhanya kelihatan. Nah, sebenarnya semua ada dalamnya. Dalamnya ada Sang Buddha, cuma katanya ini tuh kuncinya rusak. Jadi udah nggak bisa ketutup lagi, tapi nggak bisa dibenerin lagi. Kenapa? Karena di sini rawan gempa. Jadi di bagian timur ini biasanya untuk lihat sunrise. Nah, di sebelah barat ada satu lagi yang kebuka untuk lihat sunset, matahari tenggelam. Kita ke sana ya. Nih, jadi di bagian ini bagian barat, ini kita bisa lihat matahari tenggelam nih bentar lagi dari sini. Nah, biasa orang-orang duduk sini lihat matahari tenggelam. Oke, jadi kita akan berdoa berlima. Katanya diyakini stupa ini kalau misalnya kita berdoa dengan keyakinan kita yang paling dalam akan dikabulkan. Berdoa dimulai. Oke, Caca minta apa ngomong sana? Oke. Kalau Wi minta apa? Wi lihat sana. Wi ngomong. Wi minta apa? Kamu taruh Mami jatuh berdua bareng loh. Wi, udah berdoa ya. Ini berdoa ya, kusut banget. Tidur. Ini berdoa atau tidur? Banyak banget mintanya. Lu minta apa ya? Bener. Woi, Banyak permintaan loh. hei, udah Wi, jalan. Wi, Mintanya jangan banyak-banyak. Lana minta apa? Ini anaknya masih bocil. Ayo. Minta mami sehat, papi minta apa? Saya minta sehat loh. Aku juga sama. Iya, minta apa? Minta apa? Pusing. Lu minta apa? Jadi guys, ini stupa yang di bagian timur, katanya konon katanya stupa ini kalau misalnya kita berdoa dengan keyakinan yang sangat kuat, doa kita bisa terkabul. Jadi di tahun 85, tepat di jam 2 pagi sempat 11 stupa tuh dibom, dan katanya ini stupa ini satu-satunya yang masih utuh dan sempurna, nggak ada yang rusak sedikit pun. Kenapa mereka bom? Nggak tahu motifnya.
Nah, akhirnya tuh sempat banyak banget orang mempercayai ini tuh patungnya benar-benar hebat gitu loh. Orang zaman dulu itu kemarin itu orang-orang bakal manjat ke atas sini dan bakal kalau cowok megang jari manis, kalau cewek tumit. Nah, itu mereka bakal pegang biar doanya terkabul. Tapi sekarang udah nggak boleh semenjak 2010 karena erupsi sempet kayak bagian sini palatannya rusak. Jadi sekarang nggak boleh manjat-manjat dan sekarang kita akan berdana. Yuk kita berdoa dulu. Yuk, ayo masukin ke lubang. Sampai sini nggak boleh. Gua juga masih boleh. Masukin ke dalam. Masih boleh naik satu lagi. Udah, gitu. Garta Gautama. Udah, yaudah. Udah, terima kasih ya. Stupa tingkat ke-9, coba dilihat stupanya. Bentuknya beda kan? Lobangnya tuh bentuknya kotak. Jadi ibaratnya tuh Sang Buddha itu sudah tidak tergoyahkan dengan duniawi. Udah tingkatan paling tinggi. Nah, tingkatan ke-10 itu saya nggak bisa masuk. Soalnya kita dihalangi karena untuk menjaga ya mungkin terlalu tinggi juga. Jujur gue emes, gue baru kali ini kayak gila gue bisa naik ke Candi Borobudur. Sabe sata bantu sekitata, semoga semua makhluk hidup bahagia. Sadu, sadu, sadu. Maho, maho, maho. Namo Buddhaya. Gimana rasanya ke Borobudur? Happy, kita bisa lihat relik Sang Buddha. Yang paling kamu suka tingkatan yang mana? Nirwana. Paling atas. Iya paling atas kalau mami. Kalian? Soalnya we could see all the view. Iya, jadi tingkatan Arupa Datu ini bagus banget loh. Jadi kalau kalian datang ke sini cuma event cuma duduk santai kayak gini aja udah enak banget. Jangan lupa ke Candi Borobudur. Jangan lupa bawa sunscreen, Louis dan Lonel ya. Happy Waisak.